الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض على المؤمنين الجمعة ليكونوا من المؤمنين وليكونوا من الذاكرين وليكونوا من المتقين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نصلي ونسلم على حبيبنا الكريم رسول الله المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali Jumat di kesempatan ini. Kita masih di antara hamba Allah yang terpilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba di muka bumi yang beraktivitas sampai dengan detik ini. Dan kita patut berbahagia, patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kita yang masih memiliki kemampuan, diberikan oleh Allah kekuatan untuk membuktikan keberimanan kepada Allah itu dengan menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat di pekan ketiga di bulan Syawal tahun 1446 Hijrah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita pula bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir membimbing kita pada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Hadirin, fitrah manusia pada umumnya senantiasa menghadirkan harapan-harapan untuk meraih segala hal yang terbaik menurut cita-citanya. Maka demi mewujudkan harapan itu, mulailah seseorang memilih untuk berikhtiar dalam hidupnya. Ada yang mengoptimalkan potensi pengetahuannya dengan harapan di agama ingin menjadi ahli ilmu, alim minal ulama. Ahli fiqih disebut dengan faqih, ahli hadis disebut dengan muhaddits. Ada yang di bidang arsitektur, maka bergerak di dalamnya. Ada yang di sipil, ada yang di aspek yang lain, ada yang menjadi insinyur, ada yang berusaha menghadirkan perwujudan dari harapan cita-citanya dengan berbisnis, ingin sukses dalam dunia usaha. Ada yang di birokrasi, diplomasi. Demikianlah keragaman dalam berkehidupan, yang intinya adalah bukan sekedar ingin mendapatkan kemapanan dan kenyamanan hidup, terpenuhinya aspek sisi materi untuk kebutuhan fisikal, aspek kebutuhan intelektual, pun demikian kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Dalam pelaksanaannya ini otomatis akan bersanding dengan fitrah, berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sering kita sebut dengan nama masalah, sering kita sampaikan dengan nama ujian. Orang yang ingin punya ilmu lebih, dia sekolah, pasti akan menghadapi ujian. Orang yang ingin berusaha mendapatkan tambahan materi dari dunia bisnis misalnya, otomatis juga akan menghadapi ujian. Orang yang ingin aktif di bidang birokrasi, diplomasi, bahkan juga akan diuji. Demikianlah fitrah dalam kehidupan. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155 ketika Allah menyampaikan walanabluwannakum bisyai. Dan setiap Anda yang hidup, yang punya harapan, yang punya keinginan, yang ingin mendapatkan sesuatu, jalan meraih itu adalah salah satunya diberikannya ujian dalam kehidupan. Jadi konfirmasi dari Al-Quran, ujian itu, masalah itu bukan dihadirkan untuk menghambat cita-cita kita dan menjadikan harapan kita bermasalah, bukan. Tapi ujian itu konfirmasi awal dari persetujuan Allah yang membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Nggak mungkin ada anak sekolah bisa wisuda kalau nggak ada ujian.
Tidak mungkin diketahui kadar ilmunya kalau tidak ada ujian. Bagaimana mungkin menempatkan anak langsung ke SMP kalau tidak pernah diuji kapasitas ilmunya yang memudahkan ia menerima pelajaran-pelajaran di tingkat SMP. Demikian seorang yang berbisnis pun, dia akan mendapatkan ujian yang setara dengan apa yang ia harapkan. Pun demikian sebagai konfirmasi dari pekerjaan yang sedang ia kerjakan. Jadi tidak mungkin ada masalah yang tertukar. Tidak mungkin ada ujian yang serupa. Apa yang dialami oleh seorang ustadz akan berbeda ujiannya dengan pengusaha. Tidak sama ujiannya dengan birokrat. Akan tidak serupa ujiannya dengan orang-orang yang aktif di perkuliahan. Tapi intinya adalah setiap harapan, setiap keinginan akan dikonfirmasikan lewat ujian dalam kehidupan untuk menunjukkan persetujuan Allah bahwa inilah jalannya, inilah jembatannya. Sayangnya Allah kepada setiap hamba dengan sifat Rahman, sifat kasih yang tanpa batas diberikan di alam dunia, dan Rahim, sifat sayang yang tanpa batas diberikan hanya untuk skup akhirat bagi insan yang menuhankannya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih itu, walaupun ada fitrah ujian, jembatan ini mesti kita lewati. Kasih sayang Allah melampaui harapan-harapan yang sering kita sebutkan dalam perwujudannya dengan kesulitan itu. Ini kenapa sulit? Ini kenapa tidak mudah diatasi? Kenapa harus saya? Kenapa mesti berat? Allah Maha mengetahui semua jalan itu, sekalipun sebetulnya itu konsekuensi pilihan kita. Kalau pekerjaannya rumit, pekerjaan besar, tantangannya juga akan sebanding. Tidak mungkin pekerjaan besar dengan tantangan kecil, itu mustahil. Yang terkadang dengan tantangan besar itu, potensi-potensi kita yang sebelumnya tidak tampak justru kembali tergali. Bukankah kalau ujian levelnya semakin tinggi di sekolah, artinya kemampuan kita meningkat? Kemampuan intelektual, kemampuan menganalisis, demikian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk memudahkan semua kerumitan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah jalan akselerasi. Yang jalan ini pun dilekatkan pada fitrah kita. Itulah yang disebut dengan doa. Doa permohonan dari sosok yang rendah, yang lemah kepada zat yang tinggi, yang agung, yang diharapkan dengan doa itu punya kuasa untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Bukankah secara fitrah ketika kita dihadapkan pada persoalan kita berdoa, kita memiliki masalah kita berdoa, mustahil doa kita panjatkan kalau yang kita mohonkan dalam doa tidak punya kuasa, itu mustahil. Tapi yang menarik, kenapa doa itu tiba-tiba menjadi fitrah yang keluar? Sekaya apapun orang, tetap berdoa. Dia naik pesawat, dia berdoa juga. Sehebat apapun ilmunya orang, dia berdoa juga. Setinggi apapun pangkat orang, dia berdoa juga. Jadi Allah letakkan fitrah doa dalam kehidupan kita. Bukan hanya ingin menunjukkan bahwa kita manusia yang menghamba, butuh Tuhan, tapi sekaligus menunjukkan kasih Allah kepada kita yang memberikan akselerasi dari jawaban-jawaban doa, harapan, cita-cita yang kita butuhkan itu. Maka disinilah kemudian ada peran penting ayat-ayat Al-Quran menguraikan tentang pentingnya doa dalam kehidupan. Al-Quran surah Ghafir misalnya, di ayat yang ke-60 ketika Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, Rabbmu, kum bentuknya jama, mengkhitab, mengajak bicara kepada semua hambanya tanpa kecuali, pada kita semua disampaikan, aku Rabbmu. Rabb itu punya sifat rububiyah yang merawat, memperhatikan, memberikan kebutuhan. Kalau sakit menyembuhkan, salah memaafkan, dosa mengampuni, segala kebutuhan diberikan. Maka Allah seakan ingin menegaskan demikian. Hei, akulah Tuhan yang punya kuasa atas dirimu, atas alam sepenuhnya. Butuh, aku yang berikan. Sakit, aku yang sembuhkan. Perlu, aku yang antarkan. Dosa, aku yang ampuni. Salah, aku yang maafkan. Aku yang punya kuasa itu berfirman kepadamu, memerintahkan pada hamba-hambaku, ud'uni, kalau engkau punya masalah, dihadapkan pada persoalan, yang masalah itu pun hadir sebetulnya jembatan untuk mengabulkan doamu, memberikan kemudahan untuk langkahmu. Cuma kadang-kadang salah engkau membaca, melihat masalah itu sebagai kerumitan yang menghambat apa yang ingin kita harapkan. Padahal boleh jadi itu datang untuk meringankan beban kita, mengalihkan kita dari proses yang satu pada proses yang lain yang lebih baik.
Maka disinilah kemudian Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni. Engkau dihadapkan pada persoalan apapun, sebut namaku, berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Orang-orang yang membiasakan mengawali aktivitas dengan berdoa, ingin mengerjakan sesuatu dengan berdoa, menutup sesuatu dengan berdoa, astajib lakum. Aku berikan akselerasi dari jawaban yang cepat diberikan dibandingkan dengan orang yang tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa tekstualnya, aku pasti akan jawab. Jawab itu konfirmasi percepatan, konfirmasi akselerasi, konfirmasi pemenuhan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang tidak pernah mau berdoa kepada aku itu orang sombong, seakan-akan mampu menyelesaikan segala hal. Artinya kadang masalah dititipkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan kita pada martabat hamba. Kadang orang kalau sudah sukses lupa kalau dia itu hamba. Dia itu meninggal, dia akan pulang. Kadang orang kalau sudah punya kedudukan lupa kalau dia itu tetap hamba, tetap meninggal juga. Serasa menjadi hebat, terkadang melebihi kuasa Tuhan. Maka diberikan persoalan supaya turun kembali membumi, menyadarkan dirinya bahwa dia adalah hamba yang satu saat dia akan berpulang. Maka perintah Allahnya, duhai semua hamba, apapun jabatan dunianya, yang pasti akan meninggal, berdoalah kepada Allah. Hanya orang yang angkuh, yang tidak ingin memohon dirinya kepada Allah, dan dengan keangkuhan itu Allah siapkan tempat bila dia tidak tobat sampai wafat, neraka jahanam dalam keadaan terhina. Maka dikonfirmasikan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 186, dan inilah iringan saat ayat puasa, dipraktekkan saat Ramadan. Karena itulah banyak orang berdoa saat Ramadan, tapi spirit doa ini seyogyanya jadi panduan hidup pasca Ramadan. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam viralkan kepada umatmu, viralkan kepada hamba-hambaku. Nabi diperintah memviralkan, viralnya itu nanti viral lagi di zaman setelahnya, zaman setelahnya, zaman setelahnya. Nabinya wafat, viralnya masih berlangsung sampai kini. Ayatnya terjaga. Apa yang harus diviralkan itu? Kalau ada hamba-hambaku mencari aku, bertanya padamu bagaimana terkoneksi denganku, ingin minta kepadaku. Biasanya orang kalau tanya tentang Allah, tentang Tuhan, motifnya dua. Kalau bukan berdoa, ingin taubat. Kalau bukan minta sesuatu, ingin kembali menata hidup lebih baik. Maka apa jawaban Allah? Perhatikan kalimatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikan pada orang yang ingin mendekat kepadaku. Aku tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kapanpun dia minta, sampaikan. Aku begitu dekat. Setelah itu apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-Ku memohon kepadaku apapun dalam hidupnya, dia minta kepadaku apapun masalah hidupnya, sampaikan kepadanya, tanamkan pada hati yang paling dalam, ujibu da'watad da'. Aku pasti jawab setiap doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Jadi hadirin, fikih yang kedua setelah paham tentang esensi doa, yang kedua, hukum doa kaidahnya kalau dimintakan pasti dikabulkan. Kaidahnya kalau kita berdoa pasti dijawab. Hanya pertanyaan muncul kemudian, secepat apakah doa itu dijawab? Yang kedua, mengapa kadang minta tapi terasa belum dijawab? Yang ketiga, ini yang paling penting kita pahami di Jumat ini, bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Apakah seperti yang kita harapkan, atau cara Allah memenuhi apa yang kita butuhkan? Maka yang pertama, dijawab oleh Al-Quran dengan cepat. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Jika doamu ingin cepat dijawab, doa itu kan permohonan kita, panggilan kita kepada Allah untuk mengabulkan, menyelesaikan apa yang kita minta. Kita memanggil. Maka Allah kemudian mengajak bicara logika kita, mengkhitab bahasa Arabnya, menggunakan hukum yang sama. Kalau panggilanmu dalam doa ingin cepat dijawab, maka respon juga dengan cepat panggilanku. Falyastajibuli. Kalau aku panggil, kamu datang. Maka muncul hukum, tiap hari Allah panggil, dicek 5 kali dalam sehari. Subuh dipanggil, zuhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Dipanggil itu untuk konfirmasi doa kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi, ini sekarang hambanya nggak sujud,
tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Justru dipanggil sholat itu mengkonfirmasi keinginan kita. Karena itu, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah. Ayo bahagia, sukses. Apa di antara tanda kebahagiaan itu? Saat kita mengkonfirmasi, doa kita dijawab. Itulah kenapa secara bahasa sholat disebut dengan doa. Karena semua bacaan sholat isinya doa. Dari mulai kita mengagungkan Allah, takbir, iftitah, doa, Fatihah isinya doa, sampai dengan salam isinya doa. Duduk di antara dua sujud, dari minta ampun, minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, warzukni, 7 permintaan, baru duduk di antara dua sujud. Semuanya doa. Maka konfirmasinya ketika Allah panggil, datang. Ada yang dipanggil jam 5 kurang 30, 4.30 azan subuh, Allahu Akbar, dipanggil saat azan, dia datang. Begitu dipanggil, dia datang. Maka berhak bagi Allah ketika minta, dia pun dikabulkan saat minta. Ada yang sebelum dipanggil sudah datang. Maka ada yang fitrahnya sebelum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Seakan-akan tak punya masalah. Seakan-akan keinginannya terkabul. Padahal sebelum dia meminta, Allah sudah sediakan, karena kebiasaannya selalu datang kepada Allah walaupun belum ada panggilan. Bagaimana orang yang dipanggil 4:30, datang jam 7, datang jam 8, kadang-kadang nggak kepikiran. Tapi ketika dititipkan masalah, nuntutnya luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau belum kabulkan juga? Kenapa engkau belum jawab juga? Boleh jadi hukum yang pertama ini yang belum kita optimalkan. Terkadang sudah sholat, sudah tahajud, belum dipanggil sudah datang, maka muncul yang kedua, kenapa terlambat? Kenapa belum terkabulkan? Maka unsur yang kedua, wal yu'minu bi, pelihara keyakinan akan doa itu terjawab. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa doa itu tidak terjawab. Ketika kesimpulan tidak terjawab hadir, maka tidak akan pernah doa itu dijawab. Dan yang terakhir, bagaimana cara Allah menjawab doa? Maka disinilah kita penting mendapatkan 3 pencerahan. 1, Allah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita mintakan. Kita ingin A, dijawab seketika dengan A. Nabi Zakaria minta kepada Allah supaya istrinya bisa mengandung, dijawab seketika mengandung. Yang kedua, Allah berikan jeda jawaban sampai kita siap menerima apa yang kita mintakan. Anda punya anak usia 5 tahun, minta diberikan motor orang dewasa. Anda punya kemampuan membelikan motornya, tapi melihat anak ini belum punya kesanggupan menungganginya. Bukankah kita belikan motor-motoran dulu? Kemudian setelah dia pantas lalu diberikan motor saat dia sanggup mengendarainya. Kadang ada dari permintaan kita yang ketika diberikan, kita sendiri belum sanggup mengambil itu. Terkadang ada bahaya yang kita nggak tahu. Ketika diberikan, ini ada bahaya yang mengintai, engkau belum tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau belum tahu. Engkau belum siap dengan itu. Ada yang ketiga, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan mengabulkan apa yang kita inginkan. Anak kita pengen jeruk. Kata dokter, ini belum cocok buat kesehatan. Bagusnya apel. Maka Anda berikan apel sebagai pengganti jeruk. Sekalipun anaknya merengek saat itu, tapi dia kemudian sadar, ternyata apel yang dia butuhkan. Ini seringkali di luar batas kesadaran kita. Bahwa sesungguhnya doa itu telah lama Allah kabulkan, tapi dengan cara yang tidak kita duga. Oleh karena itu, cara paling baik, syukurilah apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah, yang dengan itulah anugerah akan bertambah bahkan dari sisi yang tidak kita duga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tambahkan rasa syukur, nikmati semua proses hidup, maka Allah tambahkan dari sisi yang tidak diduga. Terakhir, khatib ingin menutup dengan mengingatkan bahwa hanya ada satu perkara yang menghambat doa itu tidak terkabul, yaitu perbuatan maksiat yang sangat kompleks yang menutup keadaan diri kita untuk menerima kebaikan-kebaikan. Karena tubuh berlumur dengan maksiat, maka pemberian taat terpental tidak masuk pada dirinya. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara. Nabi mengisahkan seorang laki-laki menempuh perjalanan panjang, yang dalam perjalanan doa cepat terkabul. Kemudian berdebu, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Doa orang yang mengangkat tangan dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang diam.
lalu menyebutkan ya Rab al-asmaul husna. Orang yang berdoa dengan al-asmaul husna dikabulkan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang langsung dia melakukan 3 hal yang mempercepat doa. Dia tempuh perjalanan jauh, dia angkat tangannya, dia sebut al-asmaul husna, tapi Nabi komen kemudian anna yustajabu dzalika. Ini susah dijawab. Kemudian Nabi terangkan apa penyebabnya? Mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya biharam. Karena pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata saudara, kalau Anda punya gelas, Anda tutup atasnya, Anda tidak akan mungkin bisa memasukkan apapun ke dalam gelas itu, karena ada sekatnya. Demikianlah kadang doa, Allah mengabulkan, tapi itu tidak masuk dalam diri kita karena ada sekat yang belum dibuka. Itulah yang dimaksudkan supaya kita kembali tata diri. Coba taubat lagi, tingkatkan sholat lagi. Ketika yang baik masuk, maka yang buruk akan keluar. Yang taat masuk, yang maksiat akan hilang, dia keluar, rezeki yang baik akan datang. Inilah yang penting kita lakukan. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika kelihatan orang tidak sholat, minta, maksiat, tapi kok masih banyak rezeki dia dapatkan? Maka di poin itulah kita akan bahas dalam Jumat yang berbeda. Kita dapatkan informasinya dari Al-Quran, tapi yang paling penting untuk Anda bawa pulang adalah Anda bisa temukan jawabannya di Quran surah Al-An'am di ayat yang ke-44 sebagai renungan untuk Jumat ke depan agar kita bisa urai dengan lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim rasulika al-mustafa al-amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Tawaffana muslimin biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ajib ya Allah kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa siyamana wa sujudana wa مم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.